lahirnya Sang Penebus yang membawa kabar gembira bagi yang memikul beban, yang tersesat. Salam Tuhan bersamamu. Sedang berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan bagi kehidupan iman kita. Saudara-saudari, hari ini kita kembali diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan semoga setiap firman yang kita dengar memberikan kekuatan bagi iman. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 11 ayat 16 sampai 19. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali lagi Yesus berkata, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Yesus kembali memberikan satu penekanan bagaimana orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, ya, para pemuka agama itu begitu menentang Yesus. Mereka selalu mencari alasan untuk bagaimana membunuh Yesus. Mereka menolak ajaran Yesus. Mereka hidup dalam ketakutan. Kenapa? Yesus begitu banyak murid yang mengikuti. Ketakutan karena Yesus melakukan begitu banyak mujizat yang tidak bisa mereka lakukan. Akhirnya apa? Tuhan memberikan sebuah gambaran bahwa orang-orang ini orang-orang munafik. Angkatan ini angkatan yang sangat munafik. Orang-orang yang plimplang. Orang-orang tidak berpendirian. Orang-orang yang tidak konsisten. Atau orang-orang yang putar balik. Yesus mengatakan, pada zaman Yohanes, ketika Yohanes datang, dia tidak makan, ya, dia tidak minum. Lalu mereka bilang, ia kerasukan setan. Pada saat Yesus datang, ia makan dan minum. Dikatakan, ia seorang pelahap dan peminum. Sahabat seorang pemungut cukai dan orang berdosa. Orang-orang Farisi, ya, orang-orang Farisi sangat munafik. Mereka tidak konsisten. Mereka putar balik. Tetapi Yesus mau memberikan mereka jawaban bahwa kebenaran akan firman Tuhan, kebenaran akan kealahan Yesus, itu dinyatakan dalam kebijaksanaan Allah melalui pewartaannya, melalui kesaksian hidup. Atau oleh Matius hari ini mengatakan, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan. Maka Yesus mengatakan, siapakah saudara? Tentu kalau berbicara tentang saudara Yesus, artinya orang-orang yang akan mengambil bagian bersama Yesus di dalam satu keluarga bersama Allah. Siapakah mereka? Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka tidak peduli terhadap firman Tuhan, apalagi mau melakukannya. Mereka masa bodoh, mereka cuek, mereka tidak peduli. Maka Yesus mengatakan, hanya orang yang mendengarkan dan melakukannya, dia saudara. Di luar itu, dia bukan saudara. Dia bukan masuk ke dalam kawanan. Dia di luar dari kandang. Dia di luar dari himpunan.
Oleh karena itu saudara-saudara, Yesus hari ini mengingatkan kita. Iman orang benar adalah iman yang konsisten terhadap pengakuan imannya. Dia tidak iman yang pelimpang, yang pindah sana pindah sini, yang tidak jelas. Ya, saudara-saudara, iman kita harus benar. Iman kita harus melalui satu pengetahuan yang benar. Iman kita melalui satu penghayatan jiwa, penghayatan hati yang mendalam. Dan pemahaman itu harus dinyatakan dalam tindakan, dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita dibenarkan melalui pengakuan iman kita dalam kesaksian hidup kita. Mari saudara-saudara, bertekunlah di dalam iman. Percayalah kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan akan segala kebenaran melalui setiap firman. Karena Tuhan menginginkan kita supaya kita masuk ke dalam keluarga besar Tuhan. Semoga dalam masa Advent ini pemahaman kita, kedekatan kita dengan Tuhan semakin menguatkan iman. Dan semoga Natal yang akan nanti kita rayakan itu memberikan makna akan kehidupan iman. Bukan sekedar KTP saja. Oh, bahwa saya pengikut Tuhan. Oh, bukan itu. Pengikut Tuhan adalah seseorang yang beriman yang benar. Yang percaya akan gerejanya yang kudus. Yang telah memanggil semua orang untuk bersatu. Percaya akan pengakuan imannya dalam gereja yang satu. Yang Katolik, yang apostolik, di mana Kristus sebagai kepalanya dan kita sebagai anggota-anggota. Bagaimana orang mengatakan saya percaya kepada Tuhan dan tidak pernah pergi gereja, sedangkan Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Bagaimana kita bisa bersatu dengan Tuhan sebagai kepala gereja kalau kita sendiri memisahkan Dia dari diri kita sendiri? Kita tidak peduli. Kita melakukan pembenaran-pembenaran seolah-olah bahwa kita tidak berdosa. Pembenaran-pembenaran seolah-olah orang lain salah. Pembenaran-pembenaran bahwa seolah hanya kita yang benar. Hati-hati. Saudara-saudari, iman harus dinyatakan. Pengakuan iman kita adalah bagaimana relasi kita dengan sesama, bagaimana relasi kita dengan Allah, dan bagaimana relasi kita dengan gereja. Yang paling penting. Sebab melalui pembaptisan kita menerima anugerah sebagai anggota gereja. Maka hiduplah sebagai anggota gereja yang benar, yang baik, yang mempunyai relasi dengan gereja dalam mendidik hidup iman. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita dalam seluruh hidup, dalam kesaksian kita, dalam seluruh pewartaan dan dalam seluruh perbuatan atau dalam seluruh kegiatan-kegiatan iman kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.